Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan saya Sinta Widyastuti. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang biasa saya ampu di Prodi S1 Akuntansi, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi. Pengantar akuntansi ini merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa semester 1, di mana kemampuan yang diharapkan dari mahasiswa tersebut adalah pastinya memiliki pengetahuan secara teoritis terkait dengan akuntansi dasar. Jadi bagaimana mereka bisa mengetahui akun-akun yang digunakan dalam akuntansi, bagaimana menjurnal, hingga menghasilkan laporan keuangan yang sederhana. Nah, selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu mengoperasikan sistem teknologi informasi berupa software sehingga mereka dapat menyusun laporan keuangan dengan menggunakan software tersebut. Sistem pembelajaran yang kami terapkan di mata kuliah pengantar akuntansi ini adalah kelas besar dan kelas kecil, di mana dari 16 kali tatap muka selama satu semester, 4 pertemuannya merupakan kelas besar, di mana kelas besar ini diampu oleh dosen-dosen yang memang sudah berkualifikasi doktor, di mana seluruh mahasiswa bergabung di dalam satu kelas untuk memperoleh mata kuliah di materi tertentu. Sedangkan untuk kelas kecil merupakan pertemuan-pertemuan selain kelas besar yang memang diampu oleh dosen mata kuliah kelas tersebut. Adapun metode pembelajaran yang kami terapkan di mata kuliah pengantar akuntansi ini adalah project based learning, di mana mahasiswa diharapkan dapat membantu UMKM yang ada di sekitar mereka untuk menyusun laporan keuangan dengan menggunakan software Zahir. Itu proyek yang sudah pernah kami terapkan untuk mata kuliah pengantar akuntansi ini. Nah, interaksi antara dosen dan mahasiswa biasanya saya menerapkan bahwa semua mahasiswa itu diharapkan dapat berkontribusi, berperan aktif, selalu berdiskusi dengan dosen ketika pembelajaran berlangsung. Jadi mahasiswa dapat berinteraksi, bertanya kepada dosen ketika di sela-sela pembelajaran, tidak harus menunggu sampai dengan pembelajaran selesai. Nah, sistem penilaian yang kami terapkan menggunakan sistem ujian capaian pembelajaran. Jadi ada 4 kali ujian capaian pembelajaran yang kami terapkan untuk melakukan penilaian pada mata kuliah ini. Selain itu, untuk proyek berdasarkan RPS, kami juga sudah menyusun range nilai, range kriteria nilai yang kami jadikan dasar untuk melakukan penilaian terkait dengan proyek yang sudah dilakukan oleh mahasiswa. Dan mahasiswa sendiri pun menjadi tahu bahwa nilai seperti apa yang bisa mereka dapatkan sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Untuk proses pembelajaran di dalam kelas akan ditayangkan pada video berikut ini. Baik, kita mulai saja perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke kedua, ya, tatap muka kedua di mata kuliah pengantar akuntansi. Hari ini kita masuk ke chapter baru terkait dengan accounting process. Mudah-mudahan kalian sudah tonton video pembelajaran dan materinya sudah dibaca gitu ya. Jadi nanti kita bisa diskusi terkait dengan apa-apa yang perlu menjadi highlight-nya kita di chapter kali ini, gitu ya. Minggu lalu saya juga ngasih tugas, saya tadi cross-check random gitu ya, apa yang sudah dibuat, ya sudah sesuai dengan apa yang kita pelajari kemarin. Berarti beberapa dari yang saya cek, belum saya cek semua ya, jadi saya random lihat satu, saya cross check gitu ya, sudah sesuai dengan apa yang diminta dan apa yang sudah kita pelajari kemarin.
sebelum kita masuk ke materi chapter kedua, ada pertanyaan mungkin terkait dengan kasus kemarin atau dengan tugas kemarin, silahkan. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada yang belum paham? Kalau misalnya ada yang memang belum paham, tolong ditanyakan ya. Jadi jangan disimpan sendiri, jadi biar kita bisa bahas bareng-bareng. Ada pertanyaan, teman-teman? Saya share dulu tugas kita kemarin. Ada pertanyaan mungkin teman-teman yang belum familiar dengan apa ya, akun-akun akuntansi. Oke, Nandika. Ini tugas kita kemarin, PR15A ya. Ada pertanyaan teman-teman terkait ini? Nah, coba kita bahas sedikit. Ini kalau nggak ada yang komen berarti bisa dipahami ya. Bisa dipahami, saya coba mau ini aja, membahas sedikit review gitu ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita review saja terkait dengan transaksi A sampai L, dampaknya ke accounting equation-nya seperti apa gitu ya. Nah, di sini kemarin sempat sudah saya singgung juga bahwa per tanggal 1 Juli 2019 ini The Dry Cleaners ini sudah punya saldo awal gitu ya. Sudah punya saldo awal per 1 Juli 2019 di mana ada kasnya 45.000 account receivable atau piutang usahanya, piutang karena ini ya dry cleaner berarti piutang usahanya 93.000, ada supplies-nya 7.000, ada land dia punya tanah 75.000, account payable-nya atau hutangnya 40.000 gitu ya. Nah, berikut ini adalah transaksi selama bulan Juli. Nah, ini adalah transaksi A sampai L, ini adalah transaksi bulan Juli. Nah, instruksi pertama, kita diminta hitunglah jumlah kapitalnya berapa per 1 Juli. Gitu. Karena kalau tidak ada kapital, nanti kita tidak bisa balance di akhirnya. Gitu ya. Jadi, kemarin sempat ada yang nanya, kelas ini atau kelas sebelah ya. Bu, ini kan nggak balance jadinya gitu. Di sini ada aset, ada account payable, sedangkan owner's equity-nya nggak ada gitu. Nah, itu seperti apa kan nantinya jadi nggak balance. Nah, sebenarnya clue-nya adalah di nomor 1 ini, makanya kita diminta untuk menghitung berapa Joule Pulse kapitalnya. Si Joule Pulse ini kan pemiliknya gitu ya, pemiliknya dry cleaners-nya. Berapa sih modalnya per 1 Juli? Gitu. Nah, kalau kita buat accounting equation-nya lebih kurang seperti ini ya, teman-teman ya. Ini nggak tahu nih ada lagi atau enggak. Nah, gitu ya. Ini kita buat beginning balance-nya. Sebenarnya ini untuk menjawab soal nomor 1. Kita punya beginning balance di tanggal 1 Juli 2019 ya. Ini mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Ini udah saya gede ini. Nah, beginning balance-nya kita punya kasnya 45.000, account receivable-nya 93.000, supplies-nya 7.000, land-nya 75.000. Kita punya account payable-nya 40.000 gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan nomor 1, Joule capital-nya berapa? Gitu. Joule capital-nya berapa? Nah, gimana ini cara nyarinya teman-teman? Lutfia. Gimana Lutfia? Kalau saya, aset dikurang liabilities. Gimana? Aset dikurang liabilities. Asetnya aset yang mana aja? Seluruhnya ini ya? Cash ditambah account receivable. Ya, betul. Supplies. Ya,
Nah, jadi benar ya teman-teman apa yang disampaikan Lutfia, karena kan kita melihat dari persamaan dasar akuntansi awal banget, yaitu apa? Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, gitu ya, ditambah dengan ekuitas. Nah, karena rumusnya sederhana ya, aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas, berarti kalau kita diminta untuk nyari capitalnya, gitu ya, capitalnya si Joe ini berapa sih gitu. Ya udah kita tinggal pakai rumus matematika biasa aja, gitu ya. Ini tinggal kita sum aja semua nih. Nah, ini kan termasuk aset nih semuanya nih. Ya kan? Nah, ini aset dikurangi liabilitas. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi untuk pertanyaan nomor 1, hitunglah Joe Capitals, ya udah tinggal kas ditambah account receivable tambah supplies tambah land dikurangi dengan account payable-nya. Karena rumus dasarnya adalah aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Itu jadi apa namanya Joe's capitalnya ya tinggal total asetnya ini dikurangi dengan account payable-nya. Itu. Kalau saya ada salah-salah hitung, tolong di ini ya teman-teman ya, tolong dibilangin ya. Jadi ini semuanya kita tambahkan dikurangi dengan account payable. Nah, udah dapat nih, udah balance. Jadi per tanggal 1 Juli 2019 kita punya persamaan dasar akuntansi yang sudah balance. Ya, yang sudah balance. Nah, tinggal kita sekarang masukin transaksi-transaksi per ini ya, per itemnya ini selama bulan Juli. Nah, nih kita mulai nih dari pertama. Si Joel invest addition cash in the business with a deposit 35.000 in the business bank account. Nah, ini kira-kira apa nih dampaknya kemana nih? Kasnya bertambah, Bu. Kasnya bertambah, Bu. Delia? Iya, Bu. Ya, apa nih dampaknya kemana? Kasnya bertambah, Bu. Kasnya bertambah. Bertambahnya berapa ini? Ini yang poin A ya. Yang poin A, kasnya bertambah berapa? 35.000. 35.000. Terus kemana lagi? Jual kapitalnya, Bu. Kapitalnya nambah, Bu. Nambah berapa? 35.000. Oke. Nah, ini ya. Jadi karena ada tambahan modal, otomatis kita ngelihatnya dari sisi dry cleaners-nya, dari sisi perusahaannya, gitu ya. Bukan ngelihat dari sisi pemilik usahanya si Joel. Nah, karena nanti kalau kita ngelihat dari sisinya si Joel, beda lagi jurnalnya. Jadi kita harus memposisikan diri sebagai bagian accounting dari usahanya, gitu ya, dari perusahaan atau dari ya tempat usahanya kalau perorangan. Gitu. Jadi si dry cleaners ya akan terima kas, gitu ya, 35.000 karena Joel dia memberikan dananya, ada tambahan investasi. Otomatis ekuitasnya dalam hal ini adalah Joel's capitalnya bertambah juga. Gitu ya, 35.000. Oke, ini untuk yang A. Kalau yang B, paid 50.000 for the purchase of land adjacent to land currently owned by the Delight Dry Cleaners as a future building site. Jadi ada pembayaran 50.000 untuk pembelian dari ada land, gitu ya, yang rencananya di masa yang akan datang itu akan menjadi akan dibangun ini ya building atau yang mungkin ada bangunan tambahannya, gitu ya, untuk dry cleaningnya. Gitu. Nah, ini dampaknya kemana ini? Kasnya berkurang. Kasnya berkurang, tanahnya bertambah. Kasnya berkurang berapa? 50.000. 50.000. Land bertambah 50.000.
Lainnya bertambah 50.000. Saya akan ini ya, berkurangnya. Nah, yang tidak saya tambahin, yang tidak saya kasih tanda berarti ini tambah ya, teman-teman ya. Ini berkurang 50.000. Ya, kasnya berkurang 50.000, lainnya bertambah 50.000. Yang C, receive cash from cash customers for drying cleaning revenue. Jadi ini nerima cash dari jasa cleaning gitu ya, dari jasa dry cleaningnya sebesar 32.125. Ini dampaknya kemana? Siapa nih yang mau jawab nih? Manisa? Cashnya bertambah 32.125. Yang C, apanya yang bertambah? Cashnya bertambah Berapa? 32.125. Terus Oke, terus? revenue-nya bertambah juga 32.000. Ya. Tambah revenue 32 sama ya. Ya. 32.125. Baik, jadi karena ada pembayaran dari konsumen, makanya kasnya bertambah. Kasnya si dry cleaner. Oke. Sekarang yang D, paid rent for the month 6.000. Nah, ini dampaknya mana? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Siapa ini? Putri ya? Iya, Bu. Oke. Dampaknya kemana Putri? Yang D. Kasnya berkurang, terus masuk ke beban sewa. Berkurang 6.000. 6.000. Oke, minus 6.000. Terus? Beban sewa. Kita masukin ke rent expense. Expense berapa? Ini 6.000. Ini karena dampaknya mengurangi ya teman-teman. Ini kalau di kemarin kita buat ini minus ya. Hanya minus ini memperlihatkan kalau dampaknya mengurangi. Tapi secara hitungan expense-nya dia bertambah. Gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yang E, purchase supplies on account 2.500. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ayuni ya? Iya. Oke, Ayuni dulu. Supplies-nya bertambah 2.500 sama Supplies-nya bertambah 2.500, terus? akun payable-nya bertambah 2.500. Oke, account payable-nya bertambah 2.500. Karena beli supplies, tapi berhutang on account, gitu ya. On account itu artinya bukan cash, tapi kredit. Jadi beli supplies secara kredit, otomatis supplies-nya nambah, account payable-nya atau hutangnya juga bertambah. Ya. Oke, yang F, paid creditors on account sebesar 22.800. Siapa tadi? Saya, Bu. Aisyah Dima ya? Iya. Iya, Bu. Cashnya berkurang. Apa, Aisyah? Cashnya berkurang 22.800. 22.800, terus? Akun payable-nya berkurang 22.800. Oke. Nah, jadi maksudnya yang nomor F ini paid creditors itu ya mungkin dia kreditur ya. Kreditur itu orang yang memberikan kredit. Bisa mungkin bank, bisa juga instansi lainnya. Jadi si dry cleaners ini membayar hutang ya, membayar kepada kreditur on account atas hutangnya gitu ya. Jadi dia membayar kreditur atas hutangnya sebesar 22.800. Makanya ada kas yang berkurang karena dibayar hutangnya pun jadi berkurang. Gitu ya. Yang G ini Patrick,
Charge customers for dry cleaners revenue on account 84.750. Ini dampaknya kemana ini? Ke akun rate-nya, Bu. Akun receivable ya. Akun receivable-nya bertambah berkurang? Bertambah 84.000. Bertambah berapa tadi? 84.750. 84. Terus? 750. Sama dry cleaning revenue. Oke. Revenue-nya 84.750. Oke. Baik. Nah, jadi maksudnya dari yang G ini gitu ya, charge. Jadi dia ngasih billing, nagih gitu ya, menagihkan ke konsumennya atas jasa revenue, atas pendapatan dari dry cleaningnya on account. Jadi yang belum dibayarkan. Nah, jadi karena sudah selesai, laundry-nya udah selesai, tapi belum dibayar sama customer-nya, si Delight-nya itu memberikan billing-nya, gitu ya, tagihannya sebesar 64.750. Karena jasa dry cleaning-nya itu udah selesai, makanya kita bisa mengakui sebagai revenue. Gitu ya, teman-teman. Kita sudah dapat nih ada revenue karena di hari itu, nah kalau ini ada tanggalnya, berarti di tanggal itu jasa yang kita berikan ke konsumen kita udah selesai. Tetapi konsumen kita belum bayar. Gitu ya. Nah, karena kita mencatatnya menggunakan accrual basis, bukan cash basis gitu ya. Jadi harus mencatat transaksi di setiap tanggal terjadinya transaksi gitu ya. Harus mencatat di setiap terjadinya transaksi. Walaupun kita belum terima kas ataupun mengeluarkan kas. Nah, karena kita sudah menyelesaikan jasa laundry, otomatis kita punya hak untuk mencatat pendapatan. Tapi lawannya pendapatan adalah account receivable atau piutang, gitu ya, bukan kas, gitu. Nah, jadi account receivable atau piutangnya kita bertambah. Piutang itu adalah utang dari konsumen, utang dari pihak lain, gitu ya. Nah, bertambah, sedangkan revenue-nya pun juga bertambah. Pendapatan kita bertambah sebesar 84.750. Baik, saya mau lanjut materi kita hari ini, itu terkait dengan the recording process. Ya, masih berkaitan erat sekali dengan yang kemarin. Di sini kita sudah mulai membicarakan tentang jurnal. Ya, kalau kemarin saya baru baru sounding sedikit aja jurnalnya seperti apa gitu ya. Karena ketika kita sudah tahu setiap transaksi itu dampaknya apa ke accounting equation, gitu ya, ke dalam persamaan dasar akuntansi, kita sebenarnya sudah bisa untuk menjurnalnya. Gitu. Oke. Nah, ini chapter 2 di buku e-booknya kita, buku pedomannya kita gitu ya, buku panduannya kita, literatur yang kita pakai itu juga di chapter 2, baik bukunya Weigen Piso maupun Warren, itu bukunya juga di chapter 2. Oke, nah, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita selama satu pertemuan ini, membahas chapter 2 dari recording proses. Jadi nanti kalian bisa mengetahui bagaimana bagaimana akun gitu ya, debit kreditnya seperti apa gitu yang digunakan untuk mencatat transaksi. Nah, terus bagaimana kita membuat jurnalnya, terus bagaimana kita membuat trial balance-nya gitu ya, ada ledger-nya, neraca saldonya gitu ya. Karena neraca saldo itu nanti fungsinya adalah untuk membantu kita membuat laporan keuangan. Nah, terus yang terakhir ini prepare the trial balance-nya. Nah, tapi ini trial balance yang unadjusted gitu ya. Jadi yang sebelum penyesuaian. Oke. Jadi ada beberapa topik ini, ada 4 besaran topik yang akan kita bahas di sini, di recording proses.
Saya tidak akan bahas detail, teman-teman. Silahkan nanti dibaca lagi, silahkan nanti tonton videonya. Saya akan coba perbaiki video yang akan saya share gitu ya. Silahkan tonton videonya. Nah, ini saya akan fokus ke bagian-bagian yang apa namanya, yang memang penting di situ. Gitu. Nah, ini analyzing and recording process. Ini adalah proses terkait dengan pencatatan akuntansi, gitu ya. Kemarin sebenarnya di pertemuan pertama sudah sempat dibahas sedikit, kita singgung gitu ya, sebelum kita melakukan pencatatan atau bahkan pembuatan penyusunan laporan keuangan. Nah, inilah yang harus dilakukan. Kemarin ada 3 besarannya, gitu ya. Mengidentifikasi dulu, mencatat, baru melaporkan laporan keuangan. Nah, di dalam mencatat itu kemarin saya sampaikan bahwa ada beberapa step lagi sebenarnya di dalam kegiatan mencatat. Ya, nah di sini kan disebutkan bahwa nah, pertama kita diminta untuk menganalisa, mengidentifikasi dulu dari apa? Dari dokumen sumber. Gitu ya. Dokumen sumbernya apa? Contohnya invoice. Gitu ya. Itu harus kita lihat dulu dari invoice ini transaksinya transaksi apa? Pembelian kah, penjualan kah, tunai kah, kredit kah, gitu. Nah, setelah itu baru kita melakukan proses pencatatan. Pencatatannya apa dulu nih? Yang pertama kita buatnya jurnal. Gitu ya. Setelah jurnal seperti apa? Nah, post journal information to ledger account. Gitu ya. To ledger account. Nah, setelah itu kemana? Nah, kita buatlah ke trial balance. Nah, ini jurnal, ya. Terus ledger account, ini adalah merupakan bagian dari proses dari pencatatan. Gitu ya. Nah, ini 3 ini. Oke, ini sumbernya bisa dari cek, employee earning record, bill, billing, gitu ya, tagihan, bisa juga dari purchase order, bank statement, ini laporan bank, sales ticket, ya ini sama kayak invoice ya. Ini invoice pembelian, invoice penjualan, ini dari transaksi bank, ini dari tagihan, cek, cek ini ya bukti kas keluar masuk gitu ya, yang ada di bank. Terus ini ya catatan terkait dengan karyawan, karyawannya ada lembur kah, ada hak apa, cuti, segala macam. Nah, di sini. Jadi ini adalah contoh-contoh dari dokumen pendukung. Ya, inilah yang harus dianalisa pertama sebelum mencatat. Gitu. Oke, terima kasih untuk kehadiran di pertemuan hari ini. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan tonton lagi videonya, dipelajari lagi, karena ini sangat-sangat dasar, harus benar-benar fix dipahami. Karena kalau tidak, dasarnya aja tidak dipahami, nanti ke belakang-belakangnya makin rumit, makin susah. Gitu ya, teman-teman ya. Silakan, saya feel free saja kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, mau japri, mau lewat grup, silakan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.